Selamat datang kembali di panduan penggunaan aplikasi Moving Class Poltekkes Denpasar. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana penjadwalan kelas kuliah dan penjadwalan kegiatan-kegiatan lain untuk sisi administrator atau admin prodi. Baik, ada dua cara pengambaran kelas. Yang pertama adalah penjadwalan kuliah. Ini khusus untuk perkuliahan ya. Yang kedua adalah penjadwalan kegiatan. Ini bisa untuk perkuliahan, bisa untuk kegiatan non-kuliah. Ya. Baik, kita mulai dari sini dulu. Perlu saya sampaikan bahwasanya admin itu nanti kalau admin prodi dia hanya sesuai prodinya masing-masing ya. Tidak bisa menjadwalkan di prodi yang lain. Kalau administrator seperti ini bisa seluruh prodi. Dan rule penjadwalannya seperti ini, ada 4 rule. Yang pertama, tidak diizinkan menjadwalkan sebelum tanggal hari ini. Jadi karena sudah kelewat, ngapain dijadwalkan juga. Yang kedua, jam mulai kuliah harus lebih dari jam saat jadwal dibuat. Jadi nggak mungkin juga kita mulai perkuliahan, misalkan jadwalnya hari ini, terus kita kasih jam sebelum atau tadi 2 jam yang lalu, kan nggak guna juga gitu ya. Jadi berlakunya adalah ke depan, baik harinya ataupun jamnya. Yang ketiga, jam selesai harus lebih besar dari jam mulai. Ini aturan dasar, semua pasti sudah memahami. Dan yang keempat, tidak boleh ada crash jadwal. Baik, kita akan praktekkan. Ini rule-nya harus menjadi catatan ya. Jadi kalau di luar rule ini pasti nanti akan error atau diperingatkan sama aplikasi. Kita akan coba jadwalkan salah satu mata kuliah. Kita pilih AMPRA. Kemudian kita pilih tanggalnya. Perhatikan di sini, karena ini saya buat tanggal 11 Agustus, maka sebelum tanggal 11 tidak boleh dipilih. Ya karena kan sudah selesai tanggalnya, sudah lewat, jadi nggak mungkin dijadwalkan. Kita coba jadwalkan jam 11. Nah, jamnya juga sudah akan dibatasi. Karena ini saya buat malam, jam 21 ke atas. Jadi di sini hanya muncul jam 22, sedangkan jam 21, 20, 19 dan sebagainya sudah nggak bisa dipakai lagi. Ya. Tapi kalau kita penjadwalannya tanggal 12, maka boleh tuh jamnya tampil semua dari pagi sampai malam, asalkan di slotnya ada. Gitu ya. Oke, jam selesai misalkan kita lebih kecil nih, nanti akan kita lihat errornya ya. Kita pilih ruangnya di sini, kita pilih dosennya, kita simpan data. Nah, masih bisa. Berarti ada yang kelewat ini terkait pengecekan jam mulai dan jam selesai. Nanti akan saya masukkan ke tas perbaikan ya. Kalau untuk pembatasan tanggal dan jam sebelumnya sudah bisa langsung di disable di sini ketika kita pilih tanggal dan jam. Tapi kalau jam mulai jam selesai ternyata masih kelewat gitu ya. Karena mungkin ini non mahasiswa sehingga pengecekannya tidak terlalu ketat. Nanti akan saya masukkan sekalian pengecekan di mahasiswa biar rapi dan tidak asal menjadwalkan gitu. Baik, itu rule-nya. Bagaimana kalau jadwalnya crash? Kita coba sekarang. Jadwal crash-nya berlaku enggak ya gitu ya. Kita mulai dari jam 8.00, kita jam selesainya misalkan 10.30. Harusnya crash ini ya. Tapi saya nggak jamin karena ini kadung rusak. Nanti kita akan coba perbaikin. Oke, kita coba lagi. Apakah dia akan crash? Oke, karena ini udah bermasalah sehingga tidak bisa dicek crashnya. Kita hapus saja karena ini anomali, datanya tidak valid. Sekarang kita akan pakai data ini ya. Dia ada di kampus 1 gedung A, ruangan 301. Ini yang nanti yang akan kita cek crashnya ya. Kita coba jadwalkan di tanggal 12 Agustus, 12. Jam mulainya kita taruh tengah-tengahnya. Misalkan di jam 9.40. Harusnya nanti ini crash karena belum selesai itu kelas yang lain. Oke. Kita cek di kampus 1, gedungnya gedung A, ruangnya 301. Oke. Ini mestinya crash jadwalnya. Nah, benar kan? Nggak boleh menjadwalkan di sini. Di jam yang masih dipakai. Oke, itu crashnya berhasil kita cek. Yang poin ini yang perlu untuk dicek lebih lanjut ya. Sebenarnya ini normalnya orang juga nggak mungkin dia menjadwalkan jam selesai lebih kecil dari jam mulai kan, tapi sistem harus punya proteksi. Nanti akan kita coba evaluasi.
Baik, ini untuk penjadwalan yang perkuliahan. Bagaimana untuk jadwal ujian skripsi, CBT, praktikum dan sebagainya? Kita bisa menggunakan penjadwalan kuliah di sini. Kita cek tadi kita punya jadwal di 12 Agustus ya. Kita cek di sini, kita pilih filter 12 Agustus. Oh ya, muncul di sini kewirausahaan mulai dari jam 8 ya. Oke, seperti ini bisa dilihat detailnya, bisa dilihat hapus. Kalau detailnya nanti akan ke sini. Ini detail kelasnya plus jadwal-jadwalnya. Baik, kita akan menjadwalkan yang lain melalui fitur ini. Kita akan jadwalkan di 303. Nah, ini ada dua pilihan ya. Ada defaultnya kuliah. Ini sama kayak penjadwalan sebelumnya, hanya berbeda interface. Di sini lebih bebas, bahkan tidak dibatasi oleh slot ya. Jadi ini misalkan saya pilih jenisnya kuliah, saya pilih mata kuliah misalkan kewirausahaan, tuh, saya pilih dosennya. Nah, saya bisa mulai dari jam misalkan 08.14 misalkan, bisa seperti ini. Di sini modenya mode bebas. Kalau di penjadwalan kuliah tadi memang harus diatur. Sebaiknya lebih diatur sih, tapi di sini diberikan kebebasan aja. Sampai misalkan 11.02 ya. Kemudian kita simpan. Nah, muncullah di sini. Ya, dari jam 8 sekian sampai 11 sekian gitu ya. Kita akan coba jadwalkan lagi untuk kegiatan non kuliah ya. Kita akan menguji crashnya sekalian ya. Kita pilih non kuliah. Saat ini ada CBT, tutorial dan skripsi, ujian skripsi. Nanti bisa ditambah di master oleh administrator. Kita akan mundurkan, kita coba cek crashnya berlaku apa enggak di sini. Kita mundurkan di jam 09.20 sampai 11.50. Nah, gini. Kita akan simpan. Tara, jadwalnya crash ya dengan kewirausahaan B3. Jadi di sini atau dimanapun tetap ada pengecekan crash sehingga tidak bisa dijadwalkan. Kita buat setting berhasil sekarang, kita buat seperti ini. Oh sorry, non kuliah ya, tadi udah kuliahnya. Oke, kita buat seperti ini. Nah gini, kita pilih CBT misalkan ya, kita simpan. Ada berhasil. Sepertinya ada kegagalan di sisi jenis ya. Kita coba ulang lagi. Kalau misalkan memang ada kegagalan di sisi jenis, maka perlu nanti kita lakukan evaluasi agar penjadwalan yang non kuliah pun bisa dilakukan gitu ya. Kita coba cari ruangan yang lain dulu. Tadi kita penjadwalan kuliah sudah berhasil. Di sini kewirausahaan, kita sekarang penjadwalan yang non kuliah. Kita coba non kuliah, barangkali ada yang terlewat tadi. Sekarang ujian skripsi, kita mulai 8.10 sampai dengan 09.10 misalkan. Kita coba simpan, tanggalnya udah benar 12 Agustus. Oh masuk. Mungkin jadi ada perbedaan itu aja, perbedaan pemilihan jenis aja gitu ya. Nah bedanya di sini bukan mata kuliah isinya ya kegiatannya ujian skripsi dan tidak ada prodi karena memang tidak di set prodi kalau untuk non kuliah. Tapi kalau untuk jadwal yang kuliah, nah, ada mata kuliahnya, kelasnya dan ada prodinya. Baik, demikian untuk penjadwalan atau pengambaran kelas untuk admin prodi dan administrator. Terima kasih, semoga bermanfaat.